Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Noval dari jurusan Teknik Industri Untirta dengan NIM 3333240074. Nah, pada kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara menyelesaikan suatu masalah atau suatu persoalan menggunakan metode linear programming. Di sini saya akan menggunakan pas software, yaitu yang pertama adalah Excel Solver, yang kedua ada Lingo, yang ketiga ada POM-QM, dan yang keempat ada RStudio. Nah, pertama-tama kita langsung saja melihat contoh soalnya. Nah, di sini sudah terlihat contoh soalnya, yaitu perusahaan box art memproduksi dua jenis kemasan, yaitu kotak kardus dan box plastik. Nah, untuk memproduksi satu unit kardus diperlukan 1,5 jam pemotongan dan 1 jam finishing. Sedangkan satu unit box plastik membutuhkan 2 jam pemotongan dan 2 jam finishing. Dengan kapasitas maksimum yang tersedia adalah 160 jam untuk pemotongan dan 150 jam untuk finishing. Setiap kotak kardus memerlukan modal sebesar 6.000 dan dijual seharga 12.000 dan memberikan keuntungan bersih sebesar 6.000 per unit. Sementara box plastik membutuhkan 8.000 modal dan dijual seharga 15.000 sehingga menghasilkan keuntungan bersih sebesar 7.000 per unit. Nah, di sini kita akan menentukan kombinasi jumlah antara kotak kardus dan box plastik yang harus diproduksi agar keuntungannya maksimal dengan mempertimbangkan batasan-batasan waktu yang tersedia. Nah, dari soal ini bisa kita bikin tabelnya. Di sini tabelnya ada proses produksi, jenis produk, dan kapasitas yang tersedia, di mana proses produksinya ada dua, yaitu pemotongan dan finishing. Untuk jenis produksinya tadi adalah kotak kardus dan box plastik, di mana untuk memproduksi kotak kardus memerlukan 1,5 jam waktu pemotongan dan 1 jam waktu finishing, dengan keuntungan yang diperoleh yaitu 6.000. Dan untuk box plastik yaitu 2 jam pemotongan, 2 jam finishing, dan keuntungannya yaitu 7.000. Nah, di sini ada kapasitas yang tersedia, yaitu untuk pemotongan kapasitasnya yaitu 160 jam dan finishing 150 jam. Nah, dari tabel tersebut diperoleh model matematisnya, yaitu fungsi tujuannya yaitu kita ingin mencari keuntungan maksimumnya, di mana 6.000 dikali X1 atau kotak kardusnya ditambah 7.000 X2 untuk box plastiknya. Nah, di sini ada fungsi batasannya, dan fungsi batasannya itu 1,5 dikali X1 ditambah 2 dikali X2 harus kurang dari 160 jam, karena di sini kan batas maksimumnya 160 jam. Jadi untuk pemotongannya harus kurang dari 160 jam. Begitu juga dengan finishingnya, yaitu 1 dikali X1, 2 kali X2 harus kurang dari 150 jam finishing. Nah, untuk jumlah dari X1 dan X2-nya itu harus lebih dari 0, karena dalam produksi tidak boleh minus. Jadi seperti itu. Nah, ketika kita sudah membuat tabel dan memperoleh model matematisnya, kita bisa langsung menggunakan software yang pertama, yaitu Excel Solver. Nah, di sini kita langsung memasukkan saja untuk waktu pemotongan dan waktu finishing dari masing-masing setiap produk. Untuk kotak kardus waktu pemotongannya adalah 1,5, waktu finishingnya adalah 1 jam. Nah, untuk X1-nya kita tulis 1 dan ini 0 karena dia kita lambangkan sebagai X1. Nah, untuk untungnya adalah 6.000. Untuk box putih waktu pemotongnya adalah 2 jam dan waktu finishing adalah 2 jam. Nah, untuk X1-nya kita tulis 0 dan X2-nya kita tulis 1 karena dia adalah X2. Untuk keuntungannya adalah sebesar 7.000. Nah, berikutnya kita masukkan juga kapasitas maksimumnya seperti yang tabel tadi. Di sini untuk waktu pemotongan itu harus kurang dari sama dengan 160 jam. Nah, untuk waktu finishingnya harus kurang dari 350 jam. Nah, untuk X1-nya tadi seperti yang tadi di model matematisnya, yaitu X1 dan X2-nya harus lebih dari 0. Nah, di sini juga kita tulis lebih dari sama dengan 0. Ini lebih dari sama dengan 0. Nah, yang berikutnya kita harus mencari totalnya, total dari waktu pemotongan dan yang lainnya dengan menggunakan rumus sum product. Ini sum product, lalu kita pilih yang ini waktu pemotongannya dari dua produk ini. Lalu kita koma. Nah, kalau kalian tidak bisa menggunakan koma, kalian bisa menggunakan titik koma. Dan yang berikutnya kita pilih yang solusi optimalnya. Lalu kita klik, kita kunci dengan F4 atau kita klik Fn4. Lalu kita klik enter. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, baru kita bisa drag ke bawah agar
semuanya mendapatkan rumus yang sama. Ketika sudah kita masukkan semuanya ke tabel, lalu kita bisa menggunakan solvernya. Mana kita ke tab data, lalu kita ke solver. Klik solver ini, lalu yang ini kita reset dulu. Nah, pertama kita set objektifnya dulu. Set objektifnya adalah tujuan kita kan tadi ingin mencari untungnya. Nah, berarti kita di sini kita ke untungnya. Nih, nah kita kan ingin mencari keuntungan maksimum. Nah, berarti kita harus mengkliknya ke maksimum. Nah, dengan apa? Dengan kita mempertimbangkan solusi optimalnya di sini. Kita klik. Nah, kita juga harus memasukkan batasan-batasannya, yaitu kita dengan klik add. Nah, untuk batasan yang di sebelah kiri kita pilih yang 0 ini, yang di total ini, total waktu pemotongan yang di 0. Nah, untuk yang tengah ini yang sama dengan kurang dari sama dengannya harus kita samakan agar sama. Untuk yang sebelah kanan ini kita pilih yang kapasitas maksimum, kita pilih ini. Lalu kita klik add. Nah, kita ulangi lagi cara yang tadi untuk ke waktu finishingnya, kita pilih yang ini, kita samakan ini, apa udah sama? Oke, udah sama. Lalu constraint-nya kita pilih yang kapasitas maksimum. Kita add. Nah, di sini kita juga masukkan batasan untuk yang X1 dan X2-nya. Nah, di sini kita langsung pilih langsung dua-duanya. Kita langsung pilih dua-duanya, kita pilih. Nah, jangan lupa ini yang tengahnya kita harus ganti dulu karena di sini kan lebih dari sama dengan, sedangkan di sini kurang dari sama dengan. Kita harus ganti ke lebih dari sama dengan. Nah, untuk constraint-nya kita pilih dua-duanya juga langsung. Kita pilih ini, kita pilih klik. Nah, langsung kita klik OK. Nah, ketika sudah keluar seperti ini, kita pilih metode solvingnya dengan menggunakan simplex LP atau yang di tengah ini nih, simplex linear programming. Ketika sudah seperti ini, baru kita klik solve. Kita klik solve. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat bahwa keuntungan maksimum yang bisa didapatkan adalah 640.000 dengan memproduksi kotak kardus sebanyak 106 unit dan box plastik yaitu sebanyak 0 unit. Dimana untuk mendapatkan keuntungan maksimum yaitu 640.000, kita harus memproduksi kotak kardus sebanyak 106 unit dan tidak memproduksi box plastik seperti itu. Nah, berikutnya kita akan menggunakan software Lingo untuk menyelesaikan soal yang tadi. Nah, di sini kita akan mengoding dan codingannya itu mirip seperti model matematis yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita langsung saja tulis. Nah, karena kita ingin mengetahui keuntungan maksimalnya, di sini kita tulis max. Ini, lalu kita enter dan kita masukin model matematis yang keuntungannya tadi, itu sama dengan 6.000 dikali dengan jumlah X1-nya atau kotak kardusnya tadi, ditambah 7.000 dikali jumlah dari X2-nya atau box plastik yang tadi. Lalu kita klik titik koma, lalu kita enter. Nah, di sini kita masukkan batasan-batasan atau kapasitas maksimum tadi, yaitu pemotongan dan finishing. Sini kita akan masukkan yang pemotongan terlebih dahulu, yaitu 1,5 atau 1,5 jam dikali jumlah dari X1-nya ditambah 2 jam dikali X2-nya. Nah, di sini kita juga masukkan kapasitas maksimum tadi, yaitu untuk pemotongan harus kurang dari sama dengan 160 jam. Nah, di sini kita tambahkan titik koma lagi. Nah, lalu kita enter dan kita masukkan batasan yang finishing. Kita klik 1 dikali X1, lalu ditambah dengan 2 dikali jumlah dari X2-nya. Nah, di sini juga kita masukkan batas kapasitas maksimumnya, yaitu untuk finishing harus kurang dari 150 jam. Nah, di sini kita juga tambahkan titik koma. Nah, setelah sudah seperti ini, kita akhiri dengan klik enter, lalu kita klik end. Nah, ketika sudah seperti ini,
lalu kita running atau kita solve menggunakan tab solver ini. Kita klik tab solver ini, lalu kita klik solve. Kalian juga bisa menggunakan shortcut Ctrl U. Kita klik saja langsung solver. Nah, di sini kita silang. Nah, di sini sudah didapatkan bahwa untuk keuntungan maksimumnya adalah 640.000 dengan memproduksi X1-nya sebanyak 106 unit dan X2-nya sebanyak 0 unit. Nah, ini sudah sama seperti software Excel yang tadi ya, teman-teman. Nah, yang berikutnya kita akan menggunakan software POM-QM untuk menyelesaikan persoalan yang tadi. Nah, di sini kita langsung saja. Pertama-tama kita pilih modulnya terlebih dahulu. Kita klik modul, lalu kita klik linear programming. Nah, ketika sudah keluar seperti ini, kita klik yang new. Nah, di sini untuk number of constraint-nya kita pilih 2 dan number of variable-nya juga kita pilih 2. Dari sini untuk objektifnya, nah kita kan tadi tujuannya adalah untuk mencari keuntungan maksimal. Nah, di sini kita pilih yang maximize. Nah, lalu kita langsung saja klik OK. Nah, ketika kita sudah melihat tabel ini, kita langsung saja ganti yang X1-nya menjadi kotak kardus. Nah, untuk X2-nya yaitu box plastik tadi. Nah, untuk constraint satunya kita ganti ke pemotongan. Constraint 2-nya kita ganti ke finishing. Nah, ketika sudah seperti ini, kita langsung masukkan saja untuk masing-masing tadi yang di model matematisnya tadi. Untuk maximize itu adalah keuntungannya. Nah, untuk kotak kardus tadi kan keuntungannya adalah 6.000. Nah, lalu untuk waktu pemotongannya adalah 1,5 jam. Nah, untuk waktu finishingnya adalah 1 jam. Nah, untuk box plastik keuntungannya adalah 7.000. Dan untuk waktu pemotongannya adalah 2 jam dan waktu finishingnya adalah 2 jam. Nah, di sini kita masukkan juga batasan atau kapasitas maksimumnya tadi, yaitu 160 jam, sorry, 160 jam, dan ini adalah 150 jam untuk yang finishing. Nah, ketika sudah seperti ini, kita bisa langsung saja solving menggunakan tombol solve ini. Langsung saja klik solve. Nah, di sini sudah terlihat ya, sama seperti dua software yang tadi, yaitu untuk keuntungan maksimumnya adalah 640.000 dengan memproduksi kotak kardus sebanyak 106 unit dan box plastik sebanyak 0 unit. Nah, sama seperti dua software yang tadi ya. Nah, untuk software yang keempat yaitu RStudio. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan persoalan yang tadi menggunakan software RStudio. Nah, di sini kita langsung saja ke file, lalu ke new project. Lalu kita pilih yang existing directory. Di sini kita pilih dulu mau di mana. Lalu kalian klik open, lalu kalian klik create project. Tunggu sampai sweepingnya selesai. Nah, ketika sudah keluar seperti ini, kita langsung keluarkan R script-nya agar kita bisa memasukkan codingannya. Nah, untuk mengeluarkan R script-nya, kita menggunakan shortcut yaitu Ctrl plus Save plus N. Nah, ketika kita sudah melihat tampilan scriptnya ini, kita langsung saja masukkan codingannya. Dan untuk codingannya saya sudah persiapkan di sini. Nah, untuk codingan yang pertama yaitu kita harus menginstal package dan memuat library-nya terlebih dahulu. Nah, untuk codingannya seperti ini. Kita langsung saja salin dan kita tempel di scriptnya. Lalu kita running terlebih dahulu install package dan library-nya. Kita klik run, atau kalian juga bisa klik Ctrl plus Enter. Kita klik run, kita tunggu. Nah, ketika sudah keluar tampilan seperti ini, baru kita bisa lanjut ke codingan selanjutnya. Dan untuk codingan selanjutnya adalah kita mendefinisikan dulu nih koefisien fungsi tujuannya. Klik salin. Nah,
Sekarang untuk mendefinisikan koefisien fungsi tujuannya kita menggunakan FOBJ atau F objektif, di mana kita kan tujuannya untuk mengetahui keuntungan. Jadi kita masukkan keuntungan dari masing-masing produk, yaitu untuk kotak kardus yaitu 6.000 dan untuk box plastik yaitu 7.000. Kita selanjutnya kita ke codingan berikutnya, yaitu mendefinisikan koefisien sisi kiri dari batasan. Kita langsung tempel saja di sini. Nah, di sini kita menggunakan font atau constrict, yaitu dengan kita masukkan batasan-batasan tadi atau waktu produksi tadi, yaitu 1,5 jam untuk produksi X1 dan 2 jam untuk produksi X2 atau box plastiknya. Ini sama seperti yang model matematisnya tadi. Seperti ini, 1 jam untuk X1 dan 2 jam untuk X2-nya. Dan untuk end row-nya 2 karena ini ada 2 baris ya. Kalau kita lanjut ke codingan berikutnya, yaitu mendefinisikan jenis batasannya. Nah, di sini kita salin dulu. Kita langsung salin saja. Nah, kita akan menggunakan simbol kurang dari sama dengan. Kenapa sih menggunakan simbol kurang dari sama dengan? Karena kita ingin mencari maksimumnya, karena tujuan tadi kita kan untuk mencari maksimumnya menggunakan F direction-nya. Di sini kita masukkan saja F kurang dari sama dengannya, karena ada 2 batasannya, jadi kita masukkan 2. Lalu kita lanjut ke codingan selanjutnya, yaitu mendefinisikan nilai kanan dari batasannya. Ini. Nah, di sini kita tulis fungsi RAS-nya, yaitu kapasitas maksimum dari setiap proses produksi, yaitu pemotongan dan finishing, di mana waktu pemotongan itu maksimumnya kan 160 jam. Nah, di sini kita masukkan FRAS-nya yaitu 160 jam dan waktu finishingnya yaitu 150 jam. Kita lanjut ke codingan berikutnya, yaitu nah ini adalah menyelesaikan masalah program linearnya nih. Untuk codingannya seperti ini, yaitu resultnya dimana kita ingin mencari tahu hasil dari LP atau linear programming maksimum atau max dari fungsi objektifnya dengan mempertimbangkan f on-nya dan f dir-nya dan f RAS-nya seperti itu. Lalu kita lanjut ke codingan berikutnya, yaitu menampilkan nilai optimal dari variabel keputusannya. Nah, dari dari codingan yang sudah kita buat, kita harus menampilkannya nih, yaitu menampilkan nilai optimal dari X1, bisa kita tulis kotak kardus ya. Lalu X2-nya yaitu box plastik seperti ini. Nah, ketika codingannya sudah sama seperti ini, baru kita bisa running dari yang baris ke-6 ini sampai ke akhir, sampai ke menampilkan nilai optimal dari fungsi tujuan ini. Lalu kita langsung saja klik run, atau kalian bisa kontrol enter, kita klik run. Nah, sudah keluar fungsinya, yaitu nilai optimal dari fungsi tujuan yaitu 640.000, yaitu total keuntungan maksimumnya yaitu 640.000 dengan memproduksi kotak kardus sebanyak 106 unit dan box plastik sebanyak 0 unit. Nah, jadi dari keempat software itu sama ya teman-teman, yaitu nilai keuntungan maksimumnya itu 640.000 dan nilai optimalnya yang dapat diproduksi yaitu kotak kardus yaitu sebanyak 106 unit. Jadi begitulah tutorial yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.